Shalom, salve, salam toleransi untuk kita semua. Hari ini saya Susana Rianca Semboling bersama dengan rekan-rekan saya mahasiswa. Kami diberi kesempatan untuk langsung bertanya jawab dengan Romo, Bapak Frans. Selamat pagi Bapak Frans. Mungkin hari ini kami minta waktunya sebentar untuk kita bertanya-tanya, melihat bagaimana Gereja Katolik dalam memandang pluralisme atau keberagaman yang ada di Indonesia. Baik Bapak, mungkin pertanyaan pertamanya kami ingin bertanya tentang biografi Bapak secara singkat, karena kata orang tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Mungkin namanya Bapak? Kalau saya nama Fransiskus Atamau ya, tapi karena sudah ditabiskan menjadi imam maka ditambah Romo Fransiskus Atamau, Imam Keuskupan Agung Kupang, ditabiskan 2005. Sekarang usia tabisan saya 18 tahun. Terima kasih untuk teman-teman Staken yang sudah datang untuk berdiskusi soal pluralisme ini. Ini satu topik yang bagus untuk keberagaman kehidupan kita di negara ini, juga antar gereja dan antar masyarakat. Perkenalan singkat saya sekarang tugas di tempat ini, stasi Santo Fransiskus Xaverius Naimata, paroki Santo Yosef Pekerja Penuh. Ini masih stasi, belum paroki Penuh. Ini hanya bagian saja dari paroki Penuh. Silakan Pak teman. Baik Bapak, mungkin kita langsung masuk di dalam pertanyaan pertama. Bagaimana Gereja Katolik mendefinisikan pluralisme? Saya melihat pertanyaan dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 8 ini ada keterkaitan, hampir semuanya sama. Hampir semuanya sama. Yang membutuhkan hanya sedikit jawaban saja untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Paling tidak bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang keberagaman ini dan apa langkah-langkah konkret yang sudah diambil untuk kebersamaan hidup, untuk kebaikan bersama di dalam kehidupan menggereja, kehidupan bermasyarakat. Gereja Katolik sangat menghargai keberagaman ini. Keberagaman ini kita lihat seperti satu mosaik. Tahu mosaik? Ada begitu banyak potongan-potongan kaca, tetapi dia menjadi begitu indah karena potongan-potongan yang berbeda itu. Maka Tuhan Yesus dalam doanya kepada para murid dan kepada kita sekalian itu dia berdoa pertama-tama untuk supaya kita semua bersatu. Aku berdoa bukan saja bagi mereka tapi bagi semua supaya mereka bersatu seperti kita bersatu. Seperti dia bersatu dengan Bapa, dengan putranya, dengan Roh Kudus itu. Kesatuan itu yang dikumandangkan Yesus dalam doanya kepada para murid, kepada kita sekalian, karena dia tahu bahwa setiap orang dengan motivasi yang berbeda mengikuti dia pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan. Karena itu dia berdoa untuk itu. Dan kalau kita belajar dari sejarah gereja, umat perdana itu mengutamakan kesatuan itu dalam keberbedaan. Mereka menyatakan kesatuan itu dengan saling berbagi. Tidak ada satu orang pun yang punya milik pribadi, tetapi semuanya dibagikan untuk yang lain, untuk menjaga kebersamaan itu. Ini hal yang memang agak sulit ya untuk kita di zaman ini, karena sekarang banyak manusia itu semakin ego, semakin individualis di dalam pekerjaan, di dalam urusan-urusan pribadi. Misalnya kamu sendiri, sekarang kamu sama 6 orang, 7 orang bersatu dalam kelompok itu. Tapi ketika kembali ke tempat masing-masing semua sudah sibuk dengan urusan pribadi. Tapi Gereja Katolik selalu berdoa untuk kebersatuan entah itu dalam gereja, entah itu dalam masyarakat, entah itu dalam negara, supaya perbedaan-perbedaan ini tidak menjadi alasan untuk kita berselisih. Tetapi perbedaan-perbedaan ini menjadi pengikat kita untuk semakin kita saling melengkapi dalam keberbedaan kita. Jadi mungkin ada yang tidak punya telinga, orang lain pasang telinga untuk dia.
ada yang tidak punya kaki, orang lain pasang kaki untuk dia. Itu untuk soal yang pertama ya, apa gereja Katolik mendefinisikan itu. Pluralisme itu hal yang bagus itu, hal yang bagus kalau dikelola dengan baik. Menjadi hal yang tidak baik kalau setiap orang di dalam keberbedaan itu mempertahankan egonya, mempertahankan individualisnya. Banyak kasus itu terjadi karena orang tidak mengerti tentang keberbedaan itu. Padahal keberbedaan itu, laki-laki dan perempuan tidak mungkin kawin kalau sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan lah. Ya? Itu sudah menjawab dua pertanyaan awal lah, bagaimana gereja Katolik mendefinisikan, terus apa pandangan gereja Katolik tentang satu jawaban untuk dua pertanyaan sudah selesai. Kalau begitu kita ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Nah, Apa saja langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh gereja Katolik dalam mendukung pluralisme ini? langkah ini sebenarnya sudah diambil juga dari agama-agama lain. Kita selalu bekerja sama, misalnya dalam perayaan-perayaan besar. Muslim misalnya buat acara apa itu, lebaran atau segala macam itu, kita di gereja-gereja mungkin di sini tidak terlalu terasa, tapi di beberapa tempat itu sangat-sangat terasa, terutama di Alor itu. Kalau ada Muslim yang buat itu apa tuh? Kubahnya dulu. Itu orang-orang dari agama lainnya membantu, termasuk juga gereja Katolik. Ada acara-acara apa besar di agama lain, gereja Katolik selalu melibatkan orang mudanya untuk terlibat dalam kepanitiaan. Paling tidak sedikit yang disumbangkan untuk menjaga keamanan itu sudah lumayan. Itu sudah buat selama ini. Lalu dalam kasus-kasus antara agama dengan agama, kita gereja Katolik selalu memanggil perutusan dari agama-agama itu, mari kita duduk, kita bicara bagaimana jalan keluar terbaik dari persoalan yang sementara terjadi ini. Tidak langsung memvonis atau menghakimi bahwa ini salah, tapi kita memanggil untuk berbicara bersama bagaimana baiknya. Apakah dalam menerapkan itu ada kendala? Memang ada kendala sih. Kendala itu ada dari luar, tapi juga ada dari dalam. Dari dalam itu misalnya orang-orang Katolik yang tidak mengerti tentang kebersamaan, kebersatuan, tentang perbedaan, mereka langsung mengambil sikap yang arogan untuk menghakimi yang lain. Tapi juga ada tantangan dari luar, misalnya orang-orang sebelah yang juga tidak mengerti tentang ajaran agamanya, mengambil sikap arogan terhadap pihak lain, misalnya juga termasuk gereja Katolik. Itu soal terbesar. Dan soal kedua itu bahwa setiap orang itu memandang agamanya paling benar, ajaran agamanya paling benar. Katolik misalnya, dia pikir dia punya agama paling benar, dia pergi serang itu agama lain, atau agama lain menganggap diri paling benar, menyerang agama lain. Bagaimana kita bangun toleransi, bangun pluralisme, bangun kebersatuan, kebersamaan, persatuan, kesatuan, kalau setiap orang menganggap diri paling benar? Tidak akan mungkin. Paling tidak itu kita mesti duduk, kita bicara, ini kurang di sini, kita saling melengkapi. Tapi kalau setiap orang sudah, itu tantangan yang besar. Kan setiap orang menganggap diri agamanya paling benar. Soal kedua, setiap orang tidak mengerti tentang agamanya, lalu dengan arogansinya menyerang agama lain. Begitu. Mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana pandangan Bapak secara pribadi antara iman Katolik dan pluralisme itu sendiri? Apakah ada pertentangan atau sejalan? Dalam gereja Katolik kita selalu memandangkan aku percayanya
gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, apostolik. Artinya semua unsur itu kita terima di dalam gereja, dan unsur-unsur yang lain di luar gereja itu kita menerimanya sebagai sesuatu yang baik. Kalau kita omong tentang kerajaan Allah, kerajaan surga, itu pemilik orang Katolik. Jadi kita semua, kita mencakup semua orang. Karena itu Tuhan Yesus sendiri pernah bilang, kamu adalah domba-domba, tetapi ada domba-domba lain yang harus saya layani. Artinya apa? Dia juga secara pribadi menyatakan bahwa ada pribadi-pribadi, kelompok-kelompok lain yang harus dilayani. Itu juga yang dihidupi oleh gereja selama ini. Kita tidak melayani saja dalam gereja. Katolik mengajarkan supaya kita bersahabat dengan semua yang di luar, yang meskipun bukan Katolik, tetapi itu adalah umat manusia ciptaan Tuhan sendiri. Jadi gereja Katolik sangat menghargai itu keberagaman, pluralisme itu, dan menjaga supaya bersama kita tetap bisa berjalan untuk keselamatan kita pribadi dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita kalau mau ngomong tentang keberbedaan gereja kita tetap menjaga itu supaya kita satu, kita punya Tuhan Allah satu, kita kembali kepada surga kita yang satu juga. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Kami tidak bertanya-tanya dengan Bapak beberapa pertanyaan. Kami mengucapkan terima kasih Bapak sekali lagi sudah mengizinkan kami untuk melakukan wawancara. Terima kasih banyak Bapak. Oke, terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, nanti Bapak datang lagi untuk kita diskusi. Oke. Baik teman-teman, sebagai aksi nyata dari toleransi kami saat ini telah melakukan pembersihan secara singkat di dalam gedung kebaktian